Akuntansi perusahaan dagang mempunyai dua cara metode pencatatan. Yang pertama disebut metode perpetual, yang kedua metode periodik. Metode perpetual ini ciri-cirinya adalah selalu update dalam akun persediaan. Sedangkan metode periodik, dia menilai jumlah persediaan pada akhir periode. Atau dengan kata lain bisa disebut dengan stock of name. Dalam metode perpetual, digunakan akun-akun persediaan barang dagang, harga pokok penjualan. Namun berbeda dengan metode periodik, akun-akun persediaan tidak digunakan dalam pembelian. Akun yang terlibat dalam pembelian justru adalah akun pembelian. Bila ada retur, jadi retur pembelian. Bila ada diskon pembelian, menggunakan diskon pembelian. Materi kali ini kita akan membahas soal yang sama. Dalam sini ada soal. Di periodik juga ada soal. Namun dari satu soal yang sama ini, kita akan mencoba menyelesaikan dua metode sekaligus, yang perpetual dan yang periodik. Akun-akun yang tersedia juga sama di sini, baik periodik maupun perpetual. Ada listnya di sini, sheet akun. Disediakan juga sheet untuk jurnal penyesuaian, untuk jurnal penutupan, sheet buku besar, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, neraca saldo setelah penutupan, dan juga untuk pemahaman lebih lanjut, pergerakan angka bisa digunakan neraca lajur. Kita mulai dari melihat soalnya. Di soal ini, perusahaan memiliki saldo awalnya. Jadi dia menginformasikan ada saldo awal dari beberapa akun. Ada juga transaksinya tidak begitu banyak. Namun di sini tujuannya adalah bisa melihat perbedaan pencatatan dari perpetual dan periodik. Ketika ada soal seperti ini, tersedia saldo awal, kita input saldo awal ini di buku besar, di sheet yang sebelah sini, buku besar. Misalnya akun kas 7.200, piutang 4.600, dan sebagainya. Di sini ada posisi saldo normalnya untuk yang sebelah kiri ini di debit, kolom saldo normalnya di debit, yang satunya lagi untuk kolom yang saldo normalnya di kredit. Contoh kas 7.200 kita masukkan di sini. 7.200 ya di sini. Terusnya juga piutang juga di sini 4.600 dan sebagainya. Masukkan seluruh akun yang ada nilai saldo awal informasi berikut ini ya di buku besar. Hati-hati juga masukinnya sesuai nama akunnya dan sesuai posisinya. Posisi di debit ataukah di kredit. Ketika sudah diinput seluruhnya di buku besar, di sini sudah saya coba input, kita bisa melihat di sini memasang periodenya. Ini periode Desember 2014, sehingga di sini kita tulis tahun yang berakhir pada 31 Desember. Untuk neracanya per 31 Desember dan laporan atas. Untuk laba ruginya periode bulan Desember 2014. Kita kasih tanda sini metode perpetual supaya terlihat perbedaannya. Di sini metode periodik. Dari input ini, secara otomatis maka di atas periode ini sudah terhubung langsung periodenya. Kita tinggal input di sini saja. Semuanya nanti nyambung di seluruh sheet mengenai periodenya. Untuk soalnya kita mulai dari
Jurnal tanggal 6 Desember membayar gaji dan upah karyawan yang terhutang 1.600. Dari 1.600 ternyata 600-nya adalah gaji di bulan berjalan Desember. 1.000-nya adalah gaji dan upah November yang belum dibayar. Sehingga di sini ada pembayaran 1.600 kredit pada kas. Debetnya adalah beban gaji dan upah untuk yang bulan berjalan Desember. Yang berikut satunya lagi adalah hutang gaji dan upah terkait bulan November. Kita masukkan di sini. Tanggal 6, kita masukkan di kolom tanggal 6. Nomor akun, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya beban gaji dan upah. Di sini 650, kita masukkan sini. Untuk sheet ini sudah saya setting untuk otomatis dalam penjurnalan maupun link-link ke laporan keuangannya. Jadi teman-teman bisa belajar mengenai siklusnya melalui link-link Excel yang ada di worksheet ini. Kita coba 650 untuk akun beban gaji upah. Langsung otomatis keluar di nama akun sini. Satunya untuk yang November adalah hutang gaji dan upah. Kita coba lihat di sini. Hutang gaji dan upah 203. Masukkan 203. Dan yang kreditnya adalah kas 101. Jika teman-teman belum hafal, teman-teman bisa lihat di sini, kode akun di sini cukup membantu dalam efisiensi kerja. Untuk ketelitian juga, sehingga nomor akunnya akan sesuai dengan nama akunnya. Untuk beban gaji dan upah di bulan Desember adalah sebesar 600, kita masukkan 600. Di sini di debit. Untuk utang gaji dan upahnya 1.000. Kasnya adalah total keduanya 1.600. Bagaimana dengan pencatatan di periodik? Di periodik juga sama. Dengan angka yang sama. Tanggalnya tanggal 6. Berikutnya tanggal 8, menerima kas 2.100 dari pelanggan untuk pembayaran utang. Ketika ada soal seperti ini, untuk pembayaran utang, berarti sebelumnya sudah ada pencatatan penagihan. Kita bisa analogikan debitnya, pencatatan terdahulunya adalah debit pada piutang, kredit pada pendapatan. Ketika ada penerimaan kas seperti ini, berarti di debitnya akan muncul kas bertambah karena ada penerimaan pembayaran, sedangkan hak tagihnya berkurang sehingga kreditnya akan berisi akun piutang usaha yang semula tadi di debit pindah ke kredit. Kita masukkan di tanggal 8. Untuk kas 101 kode akunnya. Untuk piutang kita lihat ini 112, masukkan 112. Nilainya adalah 2.100. Ya. 2.100. Bagaimana dengan metode periodik? Kita lihat sini. Untuk metode periodik sama jurnalnya. Angkanya juga sama. Kita bisa lihat nanti perbedaan jurnalnya antara periodik dan faktual ketika berkaitan dengan persediaan.
Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 10, menjual barang dagang secara tunai harganya 6.600, harga pokok biaya dagang yang dijual adalah 4.100. Kita bisa sini input dulu tanggal 10. Karena ada penjualan berarti kita cek dulu ini apakah tunai atau kredit. Penjualan secara tunai mengakibatkan adanya penambahan di debit kas. Pendapatan di kredit. Akun terkait barang dagangnya adalah harga pokok penjualan, debitnya persediaan. Harga pokok penjualannya kodenya 505, persediaan dengan kode 120. Untuk yang kas pada pendapatan penjualan, ini adalah harga jualnya dimasukkan 6.600. Beban pokok penjualannya 4.100. Ini juga 4.100. Bagaimana pencatatan pada metode periodik? Ada perbedaan pencatatan jurnalnya. Untuk pengakuan penjualan sama, kas pada pendapatan. Namun di sini tidak mencatat akun beban pokok penjualan dan persediaan. Hanya jurnal pengakuan pendapatan. Karena di sini tunai berarti kas pada penjualan. Di sini berarti HPP, harga pokok penjualan tidak di jurnal. Akun persediaannya tidak di jurnal. Tidak di jurnal seperti halnya di metode perpetual. Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 13. Membeli barang dagang secara kredit 9.000 dengan termin 2/10 N/30. Memperoleh diskon 2% jika dilunasi dalam waktu 10 hari. 10 hari pertama, namun jika tidak bisa melunasi dalam periode diskon, jatuh tempo harus lunas dalam 30 hari. Membeli barang secara kredit menimbulkan hutang usaha. Kita coba jurnal tanggal 13. Input tanggalnya 13. Pembelian barang dagang mengakibatkan penambahan dari persediaan. 120 kode persediaan dicatat di debit. Karena kredit menimbulkan hutang usaha 201. Nilainya adalah 9.000. Kita masukkan 9.000. Untuk metode periodik ada sedikit perbedaan di tanggal 13. Yang ketika di perpetual akunnya menggunakan persediaan, di metode periodik menggunakan akun pembelian dengan kode 431. Pembelian, hutangnya sama, timbul hutang, akun 201. Nilainya 9.000. Selanjutnya di tanggal 15, membeli perlengkapan tunai 2.000. Tanggal 15. Membeli perlengkapan artinya menambah jumlah perlengkapan akun aset bertambah di debit. Kode akun 126. Membeli secara tunai menimbulkan pengeluaran kas di kredit
nilainya adalah 2.000. Untuk metode periodik ini sama karena tidak terkait transaksi persediaan, ini sama, kodenya juga sama, nilainya juga sama. Tanggal berikutnya, tanggal 18, menjual barang dagang secara kredit dengan terminnya 3% ketika bisa dilunasi dalam 10 hari. Jika tidak bisa melunasi dalam periode diskon, maksimal lunas dalam 30 hari. Harga pokok barang yang dijual adalah 8.400. Karena secara kredit berarti timbul piutang usaha dan penjualan. Kita jurnal ini tanggal 18. Piutang 112. Pendapatan penjualan 401. Ini. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan 505. Nah, ini ya. 505. Persediaannya 120. Piutang usaha pada pendapatan penjualan merupakan nilai dari penjualannya. Nah, coba lihat di sini. Nilainya adalah 12.000. Masukkan angka 12.000. Untuk harga pokok penjualannya 8.400. Jurnal pada metode periodik berbeda dengan yang perpetual. Pengakuan penjualannya masih sama. Piutang pada pendapatan penjualan 12.000. Masukkan ini. Namun tidak ada jurnal terkait HPP dan persediaan. Sama seperti transaksi pada tanggal 10. Kasih catatan di sini. HPP tidak jurnal, persediaan tidak di jurnal. Untuk transaksi tanggal 13 juga bisa dikasih catatan. Akun persediaan yang di metode perpetual diganti dengan pembelian ketika metode periodik. Selanjutnya ke tanggal berikutnya. Tanggal 20 membayar gaji dan upah 1.800. Berarti timbul beban gaji dan upah pada kas. Masukkan tanggalnya, tanggal 20. Beban gaji dan upah 650. Kas 101. Nilainya adalah 1.800. Di metode periodik juga sama. Masukkan tanggal 20. Akunnya sama, nilainya juga sama. Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 23, membayar Gong Corporation secara penuh dikurangi diskon. Kita lihat, ini transaksi berkaitan dengan tanggal 13. Kita cek apakah ini memang masuk periode diskon. Tanggal 13 dibayar tanggal 23, dilunasi tanggal 23,
Ini merupakan hari ke-10 dan ini mendapatkan diskon 2%. Kita coba jurnal, tanggalnya tanggal 23. Dengan adanya pelunasan berarti hutang usaha berkurang. Kita lihat tanggal 13-nya. Hutang usahanya 9.000. Berarti di sini hutang usaha ini akan hilang dan bergerak pencatatannya ke posisi debit. 201. Ininya 9.000. Hutang usaha telah berkurang, dilunasi dengan menggunakan kas. Berarti ada kas yang keluar senilai 9.000. Namun di sini ada diskon. Segala yang berhubungan dengan potongan pembelian di sini karena transaksi pembelian tanggal 13 adanya diskon di metode perpetual. Diskon-diskon pembelian itu larinya masuk ke akun persediaan. Jadi di sini masuk di sini persediaan, bisa dikasih catatan. Ini untuk diskon pembelian. Nilainya berapa? Kita lihat persentase potongannya 2%, 2/10. Masukkan di sini. 2% kali 9.180, sehingga kas yang benar-benar dibayarkan adalah selisihnya dari total hutang 9.000, ada potongan 180, kas keluar adalah 882. Bagaimana pencatatan ini pada metode periodik? Kita input tanggalnya dulu, tanggal 23. Untuk metode periodik, untuk pengurangan hutangnya sama, 9.000. Adanya pembayaran dari kas 101. Di sini perbedaannya ketika di perpetual akun persediaan, ketika periodik kita menggunakan diskon pembelian dengan kode akun 432. Dan akun persediaan digunakannya ketika di perpetual, ketika di periodik terkait diskon pembelian, akunnya diskon pembelian. Nilainya sama, nilainya 180 diskon pembelian, kasnya adalah dari utang yang sudah dilunasi, ada potongannya 180, sehingga hanya kas keluar 8820. Tanggal selanjutnya, tanggal 26, menerima pembayaran penuh dikurangi diskon dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 18 Desember. Tanggal 18 Desember kita lihat ada penjualan barang secara kredit. Kita masukkan di sini input tanggalnya 26. Ketika ada yang melunasi barang yang dijual, piutangnya akan bergeser ke kredit. Awalnya yang ini 12.000, kita taruh di sini 112 kodenya, posisi kredit senilai 12.000. Ada kas yang diterima 101 di debit karena adanya diskon penjualan, kita gunakan akun diskon penjualan.
Untuk penjualan, akunnya tidak menggunakan persediaan, melainkan tetap adanya pendapatan penjualan, beban pokok penjualan, diskon penjualan. Dengan diskon senilai 3% ini, kita bisa hitung sama dengan ini, sama dengan 3% kali 12.000. Sehingga kas yang benar-benar diterima dari penjualan yang dikurangi diskon menjadi 11.640. Bagaimana pencatatannya dengan metode periodik? Coba di sini input tanggalnya 26. Akunnya kita coba masukkan. Sama di sini ada penerimaan kas, ada diskon penjualan, ada piutang. Ketika transaksi penjualan, akunnya sama antara perpetual dan periodik. Yang beda ketika adanya transaksi pembelian. Ketika di perpetual menggunakan akun persediaan, ketika pembelian di metode periodik menggunakan akun pembelian. Berlaku juga ketika ada diskon pembelian dan potongan pembelian. Akunnya di periodik adalah pembelian, di perpetual langsung ke akun persediaan. Angkanya kita kembali ke tanggal 26 di metode periodik, angkanya sama dengan yang di perpetual. Piutangnya 12.000. Adanya potongan 3%, 360, sehingga kas yang diterima adalah piutangnya dikurangi dengan diskon penjualan senilai 11.640. Proses akuntansi dari pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang ini ketika sudah di jurnal, ini akan mengupdate angka-angka ini menuju ke buku besar dari masing-masing akun. Misalnya beban gaji dan upah 600 ini akan masuk ke buku besar di akun beban gaji dan upah, posisinya debit. Masuk ke sini. Karena terkait dengan jurnal umum, pencatatan yang sudah kita lakukan, dia akan masuk di sini, mutasi jurnal umum. Sesuai dengan posisinya, debitnya, kreditnya. Contoh, akun kas, dari yang kita jurnal di sini, yang berkaitan dengan kas, itu akan terkumpul sesuai posisinya, jumlah di posisi debit akan masuk di posisi debit, jumlah di kredit yang berkaitan seluruhnya terhadap kas akan masuk di kredit. Sehingga di sini jumlah nilai angka yang ada di mutasi debit di jurnal umum adalah 2340. Di posisi kredit, jumlah angka yang menggunakan kas di jurnal umum, posisi kredit 14.220. Setelah ini akan saldo yang mempunyai nilai lebih akan menjadi selisihnya masuk ke neraca saldo di sini. Contoh di kas ini neraca saldo menjadi 13.320. Demikian juga akun-akun lainnya seperti utang usaha seperti ini, piutang, utang gaji dan upah, dan lainnya. Dari neraca saldo yang berwarna kuning ini, angka-angka ini akan tergabung masuk ke neraca saldo di sini. Seperti berikut ya, 13.320 sudah sesuai dengan di buku besarnya. Masuk sini sampai ke seluruh akunnya sehingga balance di 64.600. Begitu juga dengan yang metode periodik, jurnalnya akan masuk ke buku besar sesuai jumlahnya yang ada di
posisi debit maupun kredit. Jadi kas di sini adalah jumlah untuk mutasi debitnya 2340, kreditnya 14220, akan tergabung di suatu daftar yang bernama neraca saldo. Di sini ada perbedaan nilai, ini tidak apa-apa karena ini adalah berkaitan dengan jumlah akun yang digunakan. Jadi emang menjadikan ini selisih. Kita bisa ingat tadi kalau di metode periodik, dia menggunakan akun-akun pembelian, retur pembelian, diskon pembelian. Ketika di perpetual, dia menggunakan akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan. Neraca saldo sudah terbentuk. Kita cek di soal. Terdapat data penyesuaian. Sini. Yang pertama, utang gaji dan upah masih harus dibayar 800. Kita gunakan sheet yang bernama Journal Adjustment. Di sini. Ya. Kita lihat di sini, Journal Adjustment. Penyesuaian yang pertama, tanggalnya ada tanggal sesuai bulannya di tanggal akhirnya 31 Desember. Utang gaji dan upah masih harus dibayar 800. Sehingga di sini adalah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai 800. Sama dengan di metode periodik 800 dan 800. Penyesuaian berikutnya, penyusutan 200 setiap bulan. Beban penyusutan pada debit, akumulasi penyusutan pada kredit senilai 200. Metode periodik juga demikian, sama beban penyusutan, akumulasi penyusutan nilainya 200. Penyesuaian berikutnya, perlengkapan masih tersisa 1.700. Kita coba lihat di sini. Akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Dari mana menentukan nilainya 1.500? Kita lihat di neraca saldo 3.200. Di sini ya. Akun perlengkapan saldonya 3.200. Data menurut penyesuaian saldonya adalah di akhir Desember 1.700, sehingga yang menjadi beban adalah selisihnya. Kita jurnal sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan 1.500. Demikian perlakuannya di metode periodik, sama beban perlengkapan pada perlengkapan 1.500. Yang menjadi pembeda di sini adalah karena di metode periodik tidak menggunakan akun persediaan dan HPP yang bisa mengupdate persediaan secara langsung seperti yang dilakukan di metode perpetual, maka di metode periodik perlu adanya penyesuaian tambahan, walaupun tidak diinformasikan di soal sini, tidak diinformasikan penyesuaian, namun perlu diadakan penyesuaian terkait beban pokok penjualan dan persediaan, supaya dalam perhitungan laba rugi nanti mencerminkan angka yang tepat terhadap harga pokok penjualan dan nanti ada hubungannya dengan perhitungan laba kotor. Untuk metode perpetual dan metode periodik, susunan laba ruginya agak sedikit berbeda, nanti akan kita coba bahas. Namun tujuannya ada di sini, walaupun metode perpetual dan periodik cara pencatatannya berbeda, namun hasil dari pekerjaan ini dalam laporan keuangannya, khususnya laporan laba rugi, akan sama. Nilai laba netonya sesuai dengan apa yang disyaratkan di soal. Laba netonya adalah 840. Laba neto ini yang harus kita buktikan dengan dua metode ini. Dan itu mengapa kita mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Ada metode perpetual di sebelah kiri, sebelah kiri layar. Ada metode periodik di sebelah kanan.
Ini sengaja saya sampingkan kedua Excel-nya supaya kita melihat perbedaannya, cara pencatatannya. Namun tujuannya nanti sama untuk mencapai laba neto 840. Penyesuaiannya adalah di sini beban pokok penjualan di debit, ini khusus metode Prodi, di kreditnya persediaan. Pertanyaannya dari mana angka penyesuaiannya? Sudah buat di sini sebelah kanannya. Penyesuaian 3680 pada metode Prodi itu berasal dari jurnal-jurnal yang tidak ada ketika di jurnal umum, seperti ini. Di tanggal 10, kita lihat, ada jurnal yang beban pokok penjualan dan persediaan 4.100. Ada juga tanggal 18, beban pokok penjualan persediaan 8.400. Ada juga tanggal 13, persediaan 9.000 di sini. Ada juga tanggal 23, diskon pembelian 180. Kalau teman-teman ingat, di metode Prodi, ketika di jurnal ini tidak ada. Ini saya kasih catatan tadi. Karena ini tidak di jurnal umum, kita masukkan penyesuaiannya di sini, di adjustment. Angkanya kita coba masukkan. Penjualan tanggal 10 dan tanggal 18 ditambah, dikurangi pembelian 9.000, ditambah diskon pembelian 180, sehingga hasilnya 3680. 3680. Setelah jurnal penyesuaian kita input, selanjutnya adalah update lagi ke buku besar. Teman-teman harus ingat bahwa urutan dari langkahnya ketika ada di jurnal itu akan mengupdate buku besar. Dia akan mengupdate di kolom di baris ini, mutasi jurnal penyesuaian. Sesuai akun-akun terdampak, misalnya ini. 800 di utang gaji dan upah. Semua akun yang di adjustment, nilainya akan mengupdate di akun-akunnya di buku besar. Setelah itu, saldo-saldo dari buku besar yang disesuaikan, nih kolom yang baris yang ini, neraca saldo disesuaikan, maka ini menuju suatu laporan yang namanya neraca saldo disesuaikan. Makanya akan masuk di sini. Excel ini sudah disetting linknya ke saldo-saldo di buku besarnya. Tentu saja saldo yang sudah diupdate, sudah disesuaikan dari jurnal penyesuaian. Di metode perpetual ini kita lihat keseimbangannya 65-600. Demikian juga dengan yang metode periodik, penyesuaiannya ini akan menuju ke buku besar, akan mempengaruhi mutasi jurnal penyesuaian, sehingga neraca saldonya akan muncul neraca saldo yang telah disesuaikan. Angka dari neraca saldo disesuaikan per akun akan masuk di list per akun di neraca saldo disesuaikan. Sini. Akan ada perbedaan di sini, tidak apa-apa. Di jurnal, di jumlah neraca saldonya, di sini ada sedikit perbedaan. Ini karena memang ini hanya posisinya, contoh di sini diskon pembelian muncul di metode Prodi, tapi di perpetual tidak, dan ini di posisi kredit sehingga menyebabkan jumlah di sini memang berbeda. Namun teman-teman jangan panik dulu, bukan berarti ini salah. Tujuan dari sini adalah yang laba ruginya. Ini ya. Mengapa di soal dia ada patokan 840, ini yang kita cari ya, 840.
Ya. Yang 65.600 itu adalah yang ini. 65.600. Neraca saldo disesuaikan. Namun di sini yang metode periodik memang ada selisih karena memang di sini diskon pembelian saldo normalnya adalah di kredit. Kalau teman-teman bisa geser ini ke sini, simulasi masuk ke debit, nilainya akan menjadi minus dan akan membuat ini juga sama dengan ini. Ketika ini masuk di debit, minus 180, jumlah di sini nanti juga akan sama, akhirnya menjadi 65.600. Seperti itu ya. Jadi ini bukan karena salah, ini karena posisinya emang harus di sini diskon pembelian. Dalam contoh soal ini, clue-nya ini dia khusus untuk, kalau saya lihat ini dia adalah hasil dari untuk yang perpetual. Ini 65.600 nih. Setelah kita menyusun neraca saldo yang disesuaikan, jurnal umum sudah dilakukan, jurnal penyesuaian sudah dilakukan, muncul neraca saldo disesuaikan, ini saatnya kita membuat laporan posisi keuangan. Dimulai dari laba ruginya, kita lihat di sini. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada perbedaan struktur dari laporan laba ruginya. Untuk metode perpetual, pendapatan neto, ini ada list dari akun-akun pendapatan, ini masih sama dengan metode periodik. Di dalamnya ada retur potongan penjualan, diskon penjualan, sehingga menimbulkan pendapatan neto. Demikian juga dengan metode periodik masih sama. Dari angka-angka yang ada, pendapatan neto 18.240. Angka-angka sini berasal dari neraca saldo disesuaikan, atau teman-teman bisa juga ambil dari update dari neraca saldo disesuaikan pada buku besar masing-masing akun. Pendapatan netonya 18.240. Lanjut ke harga pokok penjualan. Ketika metode perpetual, dikarenakan ketika di jurnal umumnya sudah memakai akun persediaan, sudah memakai akun harga pokok penjualan, sehingga untuk menghitung laba rugi, dia sudah terupdate di sini, di akun beban pokok penjualan, senilai 12.500. Di sini, sesuai angka di buku besarnya yang masuk ke data saldo sesuaikan, nih 12.500. 12.500, sehingga terbentuk laba rugi kotor atau gross profit, pendapatan neto 18.240 dikurangin 12.500, 5740. Di sini ada catatan bahwa di template Excel ini memang sudah disediakan perhitungan HPP untuk metode periodik. Namun di sini, karena metode perpetual, angka tersebut tidak muncul di sini karena ada catatan kotak-kotak di sini, sel di sini hanya untuk sistem periodik. Dipakai ketika di sistem periodik sebelahnya. Kita di sini muncul persediaan awal barang dagang. Ini 12.000 diperoleh dari ini. Persediaan awalnya 12.000. Pembelian ini dari mutasi-mutasi yang tadi kita jurnal, yang masuk ke neraca saldo disesuaikan. Pembelian 9.000, diskon pembelian 180, sehingga total beban pokok pembeliannya adalah 8820. Ini dari 9.000 pembelian, dikurangi diskon pembelian, dikurangi retur, kebetulan tidak ada retur, ditambah dengan beban angkut. Kebetulan di contoh ini tidak ada beban angkut.
Namun jika di soal ada nanti ditambahkan ya untuk menghitung beban pokok pembelian. Beban pokok pembelian sudah terbentuk 8820 akan terhitung barang siap dijual, yaitu adalah selisih penambahan dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan beban pokok pembeliannya. Jadi persediaan yang siap dijual 2820. Ada pengurangan dan penambahan, ini adalah harga pokok barang dijual. Ini kita bisa lihat dari jurnal di sel I15 dan I23. Kita lihat di sini. I15 dan I23. Ini I15, I23. Ini merupakan persediaan yang dijual, namun yang tidak dicatat di metode periodik, yang tidak ada jurnal HPP dan persediaan. Angka ini kita masukkan dua ini, 4.100 dan 8.400 di posisi sini. Dikurangi. Nilainya adalah nilai harga pokok barang yang dijual. Dari situ kita bisa menghitung persediaan barang dagang akhir. Ini ya. Barang siap dijual 2820 dikurang harga pokok barang dijual atau persediaan yang terjual 12.500 ditambah harga pokok barang yang jika ada retur penjualan, namun contoh ini tidak ada. Di contoh soal kali ini memang transaksinya cukup singkat karena memang tujuannya adalah memperlihatkan perbedaan perpetual dan periodik. Nanti teman-teman bisa aplikasikan pada soal yang lebih kompleks, lebih detail. Dari sini kita bisa menghitung beban pokok penjualannya, nilainya 12.500, ini dari barang siap dijual tadi, dikurangi persediaan barang dagang akhir. Laba kotornya adalah pendapatan neto dikurangi harga pokok penjualan 5740. Di sini pun metode perpetual 5740. Berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa pencatatan laporan keuangan khususnya laba rugi baik metode perpetual ataupun periodik, meskipun di perlakuan jurnalnya sedikit berbeda, hasil dari laba kotornya tetap sama 5740, 5740. Selanjutnya adalah kita kurangkan dengan beban-beban usaha. Di sini saya gabungkan saja di beban-beban usaha. Namun teman-teman bisa mengklasifikasikan ulang, misalnya teman-teman akan mengklasifikasikan mana yang menjadi beban umum dan administrasi, mana yang menjadi beban operasional, itu boleh-boleh saja. Namun sini saya satukan di beban usaha. Dari transaksi yang kita lakukan, beban usahanya 4.900, baik metode perpetual maupun metode periodik. Dari laba kotor yang dihasilkan, dikurangi beban usaha 4.900, terbentuk laba rugi usaha 840, baik metode perpetual maupun periodik. Beban yang lainnya tidak ada, beban pajak di contoh ini, sehingga laba rugi bersihnya 840, metode perpetual, demikian juga dengan metode periodik 840. Kita lihat clue dari soal, ternyata laba neto kita sudah sesuai dari petunjuk dari soal 840. Laba rugi sudah terbentuk, kita coba laporan selanjutnya adalah laporan saldo laba. Kita lihat di dua metodenya. Laporan saldo laba adalah mengupdate dari
ketika ada saldo awal laba ditahan, ditambah dengan kinerja di periode bersangkutan. Kinerjanya maksudnya adalah dari laporan laba rugi, apakah laba atau rugi. Saldo laba awalnya 9.300. Di sini, saldo laba 9.300 di posisi awal. Kita menghitung laba rugi tadi 840, maka harus tambahkan di saldo awal. Menjadikan saldo laba akhirnya adalah 10.140. Hal demikian perhitungannya juga sama di metode periodik. Hasilnya 10.140. Selanjutnya ke laporan arus kas. Ini sudah saya link ke jurnal umum. Teman-teman bisa lihat di sini. Aktivitas yang terkait akun kas sudah saya klasifikasikan di sini. Contoh, tanggal 6 ini adalah pengurangan kas operasional. Tanggal 9, tanggal 10, penerimaan kas operasional. 15 pengeluaran, 20 pengeluaran operasional, demikian 23 pengeluaran kas operasional, 26 penerimaan kas operasional. Sudah saya link membaca fungsinya ketika penerimaan atau pengeluaran terjumlah arus kas netonya selisih dari penerimaan dan pengeluaran senilai 6120. Tidak ada jurnal kas berkaitan aktivitas investasi dalam contoh ini, tidak ada juga aktivitas kas terkait pendanaan. Sehingga dari kenaikan dan penurunan kas 6120 ditambahkan dengan saldo kas awal periode. Lihat di sini 7.200 kas awal periode menjadikan saldo kas akhirnya adalah 13.320. Demikian juga dengan laporan arus kas di metode periodik sini. Kita coba penerimaan kas operasional 2.100 ditambah 6.600 ditambah 11.640. Sama hasilnya di metode periodik 13.320 untuk saldo akhir kas, perpetual juga 13.320. Selanjutnya kita bisa melihat posisi neracanya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Excel ini sudah saya kasih link sehingga otomatis untuk pembentukan laporan-laporannya seperti laporan neraca berikut ini. Jadi angka-angkanya sudah nge-link, teman-teman bisa lihat linknya. Ini berasal dari saldo akhir di buku besarnya, saldo akhir yang tentunya sudah melalui tahap penyesuaian. Di sini terbentuk aset lancarnya 25840, aset tidak lancar 19.600, sehingga total aset 45440. Demikian juga dengan metode periodik, aset lancar yang sama 25840, tidak lancar 19.600, total liabilitas dan ekuitas 45440, total aset 45440. Kita sudah membuktikan kembali dari laporan laba rugi, labanya sama 840, laporan perubahan saldo laba sama, hasilnya 10.140, laporan arus kas sama 13.320, neraca 45440. Kita sudah membuktikan bahwa
dengan pengerjaan dua metode portofolio dan periodik dengan soal yang sama menghasilkan laporan keuangan posisi yang sama. Setelah laporan keuangan terbentuk, ini saatnya penutupan di akhir periode. Kita masuk sheet neraca saldo penutupan. Di sini, ini merupakan hasil dari jurnal penutupan. Di sini, jurnal closing. Di sini juga, di metode periodik juga diperlakukan jurnal penutupan. Apa saja yang perlu dilakukan dalam penutupan? Yang pertama adalah menutup pendapatan senilai 18.600, debitnya pendapatan penjualan, kreditnya ikhtisar laba rugi. Demikian juga dengan yang metode periodik sama. Setelah pendapatan ditutup juga beban. Di sini metode portofolio kita lihat ada retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji upah, beban perlengkapan, penyusutan peralatan. Kesemuanya ini dimasukkan jumlahnya ke ikhtisar laba rugi di debit. Demikian juga dengan metode periodik. Kali sini diskon penjualan, beban pokok penjualan, gaji dan upah, perlengkapan, penyusutan masuk ke ikhtisar laba rugi. Ini ada sedikit perbedaan angka. Ini wajar karena beda metode, ini bukan karena keliru, bukan. Memang seperti itu. Kemudian di penutupan berikutnya adalah terkait dengan kumulatif laba, debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya saldo laba, senilai yang dihasilkan di laba rugi 840. Begitu juga dengan metode periodik. Pada sini 840, 840. Sama ya, ketika penutupan kumulatif laba ini 840, 840. Akunnya juga sama. Namun di sini di metode periodik ada penambahan penutupan dikarenakan kita menggunakan akun-akun pembelian. Di sini akun-akun pembelian yang menjadikan sebagai unsur harga pokok penjualan khusus untuk metode periodik. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa akun-akun pembelian yang digunakan di metode periodik itu sebenarnya adalah bagian dari unsur perhitungan harga pokok penjualannya. Sehingga di sini perlu ditutup pembelian senilai 9.000 ditutup, diskon pembelian ditutup 180, keduanya ditutup melalui akun ikhtisar laba rugi. Contoh ini ikhtisar laba rugi pada pembelian, diskon pembelian pada ikhtisar laba rugi. Perbedaannya di sini ada tambahan di penutupan akun-akun terkait pembelian. Dari jurnal penutupan ini tentu saja akan diupdate kembali di masing-masing akun di buku besar. Di baris ini mutasi jurnal penutupan. Kita bisa lihat mutasi jurnal penutupan. Di sini contohnya ya, diskon penjualan, ini ada penutupan. Di sini juga pendapatan penjualan dan penutupan. Ciri-cirinya adalah ketika saldo sudah dilakukan penutupan, akan menjadi nol. Setelah itu, angka-angka ini, yang nol ini, yang sudah ditutup ini, akan terupdate di neraca saldo setelah penutupan. Demikian juga dengan metode periodik, kita juga bisa melihat neraca saldo penutupannya seperti ini. Ya, kita bisa lihat yang tadinya terdapat angka di pendapatan penjualan dan beban-bebannya, sekarang posisinya sudah nol. Kita lihat sudah nol, sudah ditutup. Berarti jurnal penutupan kita sudah berhasil dilakukan. Demikian juga dengan metode periodik, tadinya pendapatan dan beban ada nilainya, sekarang sudah menjadi nol. Sudah menjadi nol ya.
dengan keseimbangan 47840 metode perpetual, 47840 di metode periodik. Setelah dilakukan neraca penutupan, kita bisa lihat neraca setelah penutupannya. Kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat komposisinya, keseimbangan 45440, baik perpetual maupun periodik. Dan untuk melakukan pemahaman lebih lanjut, bisa digunakan neraca lajur seperti berikut. Ada kolom neraca saldo awal, jurnal penyesuaiannya, neraca saldo disesuaikan, laba rugi. Kita lihat ini laba ruginya 840, sudah sesuai. Laporan posisi keuangannya ada penambahan juga di debitnya 840. Demikian juga dengan yang metode periodik, kita bisa melakukan pemahaman pergerakan angkanya ketika dari neraca saldo, adanya penyesuaian, adanya neraca saldo disesuaikan, adanya laporan laba rugi. Di sini laba ruginya 840 dan penambahan di debitnya 840. Demikian pembahasan hari ini. Pemahaman lebih lanjut, teman-teman bisa terus-terus latihan, sering-sering latihan supaya mendapatkan pemahaman yang optimal. Sampai bertemu pada materi berikutnya.